Refleksi budaya dari timur dan barat, serta warisan dan pengaruhnya di Eropa. Selama mengembara, Marco Polo menyaksikan sendiri perbedaan antara budaya timur dan barat yang begitu nyata. Kekaisaran Mongol di bawah pemerintahan Kubilai Khan sangatlah luar biasa kaya dan teratur, jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan, ataupun tentang apa yang diceritakan orang Eropa kepadanya sejak ia masih kecil. Banyak pengamat Eropa bahkan terkejut atas keterangan Marco Polo tentang kemegahan kota-kota di timur, serta kekuatan dari pasukan Mongol, hingga mereka menuduh Marco Polo berbohong atau berlebihan, berbeda dengan cerita dari para pengelana barat sebelum dan sesudahnya, yang sering mengaitkan perjalanan mereka dengan pelajaran moral, ataupun doktrin agama. Marco Polo lebih tertarik untuk menggambarkannya secara lanskap, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari penduduk asing, tanpa mencoba untuk menggurui. Sebab, Marco Polo tumbuh besar dan menghabiskan masa terpentingnya dengan hidup di Asia, sehingga cara pandangnya tidak sepenuhnya bersandar pada sudut pandang barat saja. Bahkan beberapa sarjana menyebutkan bahwa cara Marco Polo memandang dunia dengan sebutan cengkeraman imperialis, atau membagi dunia menurut derajat peradaban, dan melihat bahwa pusat peradaban dunia saat itu justru berada di ibu kota Kekaisaran Mongol saja. Namun baginya, kekayaan budaya dan kemajuan teknis yang ia temui di timur, seperti penggunaan uang kertas, dan penggunaan bubuk mesiu adalah bukti bahwa kemanapun ia pergi, ada peradaban yang sama-sama megahnya untuk dikagumi. Il Milione adalah catatan perjalanannya, yang menjadi warisan penting yang mengubah cara pandang dunia barat terhadap Asia. Buku ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, dan menjadi bacaan populer di Eropa. Bahkan sang penjelajah terkenal seperti Christopher Columbus diketahui membawa salinannya, saat mencari rute menuju ke Asia. Lewat deskripsinya itulah, yang membuat orang Eropa pertama kali membayangkan bentuk kota-kota besar, serta keragaman suku bangsa di timur. Bukunya juga mencatat hal-hal asing seperti penggunaan porselen, bubuk mesiu, dan adat istiadat lokal, yang semuanya membuka cakrawala baru bagi para penjelajah dan kartografer barat. Dalam mengakhiri catatan ini, Marco Polo merasa bahwa perjalanan hidupnya yang berawal dari Venezia, lalu sampai ke Istana Mongol, dan sampai ia kembali lagi ke Venezia, telah menorehkan pengaruh yang tak terhapuskan pada generasi sesudahnya. Walaupun Marco Polo meninggal pada awal abad ke-14, tapi kisahnya yang panjang ini akan terus hidup dalam sebuah buku dan peta yang mengubah cara pandang bangsa Eropa terhadap dunia luas yang berada di luar perbatasan mereka.